Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapanya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam
Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab Filipi 2. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-11, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Paulus menasehatkan jemaat di Filipi untuk hidup berbeda dari orang-orang yang tidak percaya, di mana orang yang tidak percaya hanya mementingkan diri mereka sendiri. Paulus mau supaya jemaat di Filipi mengutamakan orang lain, sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Di dalam Kristus, sifat egoisme dan individualisme tidak mendapat tempat. Sebaliknya, di dalam Kristus orang akan rela untuk saling menasehati, menghiburkan, bersekutu dalam roh, mengobarkan kasih mesra dan belas kasihan. Hidup Kristus itu berkuasa untuk mengubah kita yang beriman kepadanya, untuk menolak mementingkan diri sendiri demi untuk menyukakan hati Tuhan. Mari kita bangun relasi yang baik dengan sesama kita, dan biarlah hati kita dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, sehingga kita semua hidup dalam kesatuan di bawah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Di dalam ayat 12-18, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ketaatan itu harus kita nyatakan baik di hadapan maupun tidak di hadapan seseorang yang kita hormati atau pemimpin kita. Inilah yang disebut integritas. Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk mengerjakan keselamatan yang sudah diterima. Memang keselamatan itu adalah anugerah, tetapi perlu kita jaga dan kerjakan. Kita harus mengekspresikan keselamatan yang kita terima itu dalam perbuatan baik, dengan takut dan gentar, dengan ucapan syukur kita berbenah diri, sambil selalu tekun dalam meningkatkan kualitas iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Di dalam ayat 19-30, Timotius dan Epafroditus, Paulus mengirimkan rekan sekerjanya untuk menguatkan jemaat yang ada di Filipi, yaitu Timotius dan Epafroditus. Dan Paulus tidak sembarangan di dalam mengirimnya. Tentulah Paulus sudah melihat kualifikasi serta kasihnya akan kedua hamba Tuhan yang diutus itu, yaitu sehati dan sepikir. Ini penting sebagai seorang penerus yang harus memiliki pikiran yang sama. Jika tidak demikian, maka pelayanan yang sudah dibangun tentu lama-kelamaan akan hancur. Dan yang kedua adalah kesungguhan dan ketulusan di dalam memperhatikan kepentingan jemaat, bukan kepentingannya sendiri. Yang ketiga adalah kesetiaan, konsisten, bertekun, tahan uji. Kesetiaan adalah kerelaan untuk tetap tinggal bersama
sekalipun segala sesuatu tidak berjalan dengan baik. Timotius tidak pernah meninggalkan Paulus di saat-saat sulit dalam hidupnya. Yang keempat, terlibat dalam pelayanan Injil. Yang kelima, memiliki kerinduan yang lahir dari kasih kepada jemaat. Keenam, berani mempertaruhkan jiwanya. Ketujuh, melengkapi apa yang masih kurang. Inilah kualifikasi yang dibuat Paulus untuk penerus-penerusnya. Kiranya kita juga selalu melatih diri kita untuk meneladani Kristus supaya kita layak menjadi hambanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.